Hasil darsanal yaum ya. Hari ini kita akan belajar adab. Kemarin bahas, kita sudah bahas eh, makna adab, kita sudah bahas takrifnya, kemudian kita juga sudah bahas sejarahnya, kita sudah bahas jenis-jenisnya, ya. Maka hari ini kita akan memasuki sejak sastra Arab itu satu persatu. Maksudnya satu persatu bagaimana Ustazah? Sesuai dengan periodenya. Kata ya. Saya sudah katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa adab atau sastra Arab itu terbagi menjadi dua kategori. Ya. Ada an-nathar, yang pertama an-nathar, kemudian yang kedua adalah asy-syi'r. Ya, perbedaan di antara keduanya adalah apa Ustazah? An-nathar dan asy-syi'r ini sama-sama al-kalam al-jamil. Tapi yang membedakan keduanya adalah yang namanya syiar itu lahu waznun wa qafiyah, punya wazn dan punya qafiyah, sedangkan nasar tidak punya ya. Syiar lahu waznun wa qafiyah, akan tetapi eh, nasar itu tidak punya wazn dan tidak punya juga qafiyah. Hakada ya. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang apa Ustazah? Adab Arabi ya, sastra Arab yang muncul, yang ada ketika di periode jahili. Periode jahili ini kapan saja ya? Sudah pasti periode jahili ini adalah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya. Sebelum Islam ada, nah disitulah yang kita sebut dengan periode jahiliyah ya. Kapan saja kira-kira 150 tahun sampai 200 tahun sebelum Islam hadir, hakala ya. Kita akan bahas dulu yang pertama nama Dzikr minan Nasr ya. Kita akan bahas contoh-contoh sastra Arab ya, contoh-contoh nas-nas sastra pada zaman itu dari yang jenisnya nasr ya. An-nasr fi asril jahili ya. Nasr, perkembangan nasr pada zaman jahiliyah itu eh, tergolong padat, tergolong banyak ya. Yang paling sering, yang paling banyak itu adalah al-khutbah ya. Yang paling banyak itu khutbah. Karena khutbah itu meskipun di zaman itu tidak ada sholat ya, tidak ada sholat, jadi tidak ada khutbah Jumat, tidak ada khutbah-khutbah yang lain. Tapi terkadang khutbah ini juga digunakan untuk orasi sebelum mereka berperang, hakada. Ya, ada khutbah yang pertama, kemudian ada al-wasiyah atau jamaknya al-wasaya, kemudian ada al-hikmah. Hikmah ini kalau di kita di sastra Indonesia ini hampir mirip dengan peribahasa, hakada. Ya, kemudian ada al-amsal. Al-amsal ini juga mirip-mirip dengan peribahasa, mirip tapi tidak sama, ya. Kemudian ada juga al-qissah, ada qissah tapi di sini tidak dicantumkan, ya. Ada qissah, kisah-kisah, kemudian ada juga ar-rosail, ya. Ar-rosail itu apa Ustazah? Ar-rosail itu ya surat ya, sebagaimana yang kemarin sudah pernah kita lihat contohnya ya, yang di Asr Islami, yaitu suratnya Rasulullah SAW kepada Kaisar Heraklius. Kemudian ada juga sajak ya. Yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita lihat contoh-contoh hari ini, hanya contoh khutbah, contoh wasiat, kemudian contoh hikmah, hikam wal amsal, ya hakada. Baik. Kita masuk satu persatu. Ya, kita masuk satu persatu. Yang pertama ada khutbah. Khutbah ini cukup terkenal ya. Khutbahnya beliau Hani bin Qabisah Asy-Syaibani di Yaumi Dziqar, pada hari Dziqar ya. Rokizna jayidan. Ya ma'syara bakrin, halikun ma'durun khairun min najin farurin. Innal hadara la yunji minal qadari. Wa inna sabra min asbabil dhafar.
Al-maniyatu walad daniyatu istiqbalul mauti khairun min istidbarihi. Wata'nu fi thagrin nuhuri akramu minhu fil a'jazi wa zuhuri ya ala bakat. Qatilu famalil manaya min butin. Eh, perlu diartikan? Perlu, salah. Akan saya artikan sembari saya jelaskan ya ini maksud dari khutbah ini. Khutbah di sini yang dimaksud khutbah di sini adalah madai akhwat, orasi, ya. Khutbah di sini yang dimaksud adalah orasi. Orasi dalam hal apa Ustazah di sini ya? Hari Dzulqar, hari Dzulqar ini maksudnya adalah eh, di masa itu terjadi sebuah perang, ya. Perang dari Bani Bakar. Ya, saya tidak tahu ini lawannya siapa, ya. Intinya ini orasi supaya perang tetap berjalan dan orang-orang tidak takut. Ya ma'syara Bakar, wahai kaum Bakar, wahai orang-orang suku Bakar. Halikun ma'durun khairun min najin farur. Halikun ma'durun, orang binasa, ya. Kematian. Kematian yang makdur, ya, kematian yang baik itu lebih baik khairun min najin farurin daripada selamat karena melarikan diri. Ya. Innal hadara la yunji minal qadari. Sesungguhnya kewaspadaan, kehati-hatian, maksudnya hati-hati di sini adalah hati-hati nggak mau ikut perang, ya. La yunji minal qadari, tidak akan menyelamatkanmu, tidak akan menyelamatkan kita, tidak akan menyelamatkan siapapun yang kabur, ya, dari takdir. Wa inna sabra min asbabil dhafari. Sesungguhnya kesabaran ini adalah salah satu penyebab dari kemenangan. Almaniyatu walad almaniyatu walad daniyah, ya. Kematian karena dia berperang, ya, membela kabilahnya, membela kaumnya, itu bukanlah sebuah ad-daniyah, bukanlah sebuah kehinaan, ya. Istiqbalul mauti khairun min istidbarihi. Kemudian menghadapi maut, ya, maksudnya berperang, menghadapi musuh, khairun itu jauh lebih baik min istidbarihi dibanding dari apa Ustazah? Dibanding dari kabur, melarikan diri, ya. Wata'anu fi thagrin nuhuri, kemudian kamu menikamkan sebuah tombak ke leher, ya, dari depan, itu akramu minhu fil a'jazi wa zuhuri. Itu lebih mulia daripada kamu menghadapi musuh, ya, dengan apa? Dengan punggung. Ya al-Bakr, wahai kabilah Bakar, wahai kaum Bakar, qatilu, maka kalian berperanglah. Famalil mana ya min karena nggak ada lagi jalan keluar selain dengan berperang. Jadi intinya khutbah ini ya yang disampaikan oleh Hani bin Qabil Asy-Syaibani ini adalah sebuah orasi untuk apa Ustazah? Untuk memuliakan untuk memotivasi kaumnya, menghadapi sebuah peperangan. Ya namanya perang, apalagi kalau mungkin itu rakyat biasa yang tidak pernah dilatih untuk berperang, dia bukan tentara, bukan pasukan khusus, pasti akan takut ya.
Maka ini adalah orasi untuk membangkitkan semangat, untuk memotivasi para kaumnya untuk berani menghadapi peperangan. Ini contoh dari khutbah yang ada di asar jahili, yang ada di periode jahiliyah. Kemudian yang kedua ada contoh wasiat, ya. Wasiat. Biasanya ini ya, wasiat itu disampaikan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, bisa saja dari orang tua ke anaknya, ya dari kakek ke cucunya, hakada. Ini disebut dengan wasiat, ya. Ini yang kita bahas sekarang adalah wasiahnya Dzul Isba' al-Adwani di Benih Usaid, ya. Wasiat dari Dzul Isba' al-Adwani. Ini beliau salah satu tokoh sastrawan yang terkenal di masa jahili, ya. Beliau memberi wasiat kepada siapa? Beliau memberi wasiat kepada putranya, namanya Usaid. Ya, kita akan bahas wasiatnya. Alin janibaka liqaumika yuhibbuka wa tawadha' lahum yarfa'u wa tawadha' lahum yarfa'uka wabsut lahum wajhaka yuti'uka wa la tasta'thir 'alaihim bi syai'in yusawwiduka akrim sigarahum kama tukrimu kibarahum yukrimuka kiba yukrimuka kibaruhum wa yukabbiru ala mawaddatika sigaruhum wasmah bimalika wa'ziz jaraka wa'in man ista'ana bika wa akrim dhaifaka wasun wajhaka an mas'alati ahadin syai'an fabidzalika yatimmu sudaduka. Ini untuk fiil-fiil yang ada di awal ya, akhwat sekalian, ini ada istilahnya adalah fiil amr. Ya, karena wasiat ini sifatnya adalah fiil amr. Alim jani bakal qaumika yuhibbuka. Ya, ini Dzul Isba al-Adwani mewasiatkan kepada putranya, kepada Usaid untuk apa, Usada? Wahai Usaid, katanya, alim jani bakal qaumika yuhibbuka. Ya. Lembutkanlah sikapmu kepada kaummu, ya maka kaummu akan mencintaimu. Wa tawadha' lahum yarfa'uka. Kemudian rendahkan hatimu di hadapan mereka. Yarfa'uka. Maka mereka akan mengangkatmu, akan menghormatimu. Wabsut lahum wajhaka yuti'uka. Kemudian tampakkan wajah yang berseri di hadapan mereka, ya. Alias jangan merengut terus, jangan marah-marah terus, ya. Jadilah orang yang ramah seperti itu. Wabsut lahum wajhaka, ya. Tampakkanlah wajahmu dengan berseri di hadapan mereka, yuti'uka. Maka mereka akan mentaatimu. Wala tasta'thir 'alaihim bi syai'in yusawwiduka. Kemudian kamu jangan sampai egois, ya. Jangan sampai mengambil sesuatu dari mereka untuk memperkaya dirimu sendiri, ya. Jangan mau menang sendiri, jangan mau untung sendiri. Yusawwiduka, maka mereka akan menjadikanmu sayyid, akan menjadikanmu tuan, akan menjadikanmu pemimpin. Wa akrim sigarahum kama tukrim kibarahum, ya. Kemudian hormati orang-orang yang lebih muda darimu, ya, orang-orang dari kaummu yang lebih muda darimu, kama tukrim kibarahum, sebagaimana kamu sebagaimana kamu menghormati orang-orang yang lebih tua darimu. Kan Ustazah nggak ada suara lagi. Tes, tes. Ada Ustazah. Akrim sigarahum kama tukrim kibarahum, ya. Muliakanlah orang-orang yang lebih muda dari kaummu, ya.
sebagaimana kamu memuliakan orang-orang yang lebih tua dari yukrimuka kibarahum, maka orang tua, orang-orang para petinggi, para tetua di kaummu ini akan menghormatimu. Wa yukabbiru ala mawaddatika sigaruhum. Kemudian anak-anak kecil dari kaummu ini akan tumbuh, akan berkembang, akan mendewasa ala mawaddatika dengan menyayangimu, dengan mencintaimu. Wasmah bimalika. Ya. Kemudian bermurah hatilah dengan hartamu, alias apa disuruh jadi dermawan. Wa'ziz jaroka. Kemudian muliakan juga siapa? Jaroka, tetanggamu. Wa'in manista'ana bika. Kemudian tolonglah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wa'akrim baifaka. Muliakan tamumu. Wasun wajhaka an mas'alati ahadin syai'an. Ya. Kemudian jagalah kehormatanmu dari meminta-minta kepada orang lain. Fabidzalika yatimmu su'udaduka. Ya, maka dengan hal itu kehormatanmu akan menjadi sempurna. Ya, ini Dzul Isba al-Adwani memberikan wasiat kepada anaknya bagaimana supaya anak itu menjadi orang yang dihormati di kaumnya. Ya, bagaimana caranya hidup bersosial di tengah-tengah kaumnya. Hakada. Paham? Dari khutbah dan wasiat ini yang tadi sudah kita lihat contohnya, hal hunaka muskilah. Ya, hal hunaka muskilah akhwat. ما في. Maaf. Tab. Ya akhwat, hal sauti wadih ladaikunna? واضح. أستاذة. واضح أستاذة. Untuk yang eh, laha muskilah ya, yang punya masalah dengan suara, mungkin suara saya tidak terdengar atau bagaimana, mungkin bisa logout dulu ya Ukti. Maksudnya keluar dulu dari meetingnya, kemudian antum join lagi min awal. Ya, ada. Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke hikmah. Al-hikam wal amsal. Al-hikam hada jam'u min al-hikmah. Wal amsal hada jam'u min masal. Ya, ini semua akhwat sekalian akan antum pelajari di i'dad ketika antum nanti Masya Allah ya melanjutkan perkuliahan ke Lipia. Kemudian kalaupun tidak masuk i'dad ya mungkin ini bisa berguna di ke depannya. Ada. Sebentar ya. Kita masuk ke contoh hikmah. Contoh hikmah yang pertama. Afatur ra'yi al-hawa. Afatur ra'yi al-hawa. Ya, ciri-ciri dari hikmah, ya, ciri-ciri dari hikmah itu adalah kata-katanya pendek-pendek, ya. Katanya pendek, nggak panjang, pendek aja, tapi maknanya ini luas, ya. Maknanya ini deep dalam, hakada, ya. Hikmah itu bedanya hikmah dan masal, ya. Masal itu lebih panjang, ya, meskipun terlihatnya sama aja ya. Ya nanti akan antum ketahuilah. Kita
Kita akan sebutkan contohnya saja, kita tidak dalami dulu perbedaan antara hikmah dan amsal, tapi hikmah ini biasanya dia katanya pendek-pendek, kemudian sebabnya apa Ustazah? Sebabnya minta apa namanya dari pengalaman hidup seseorang. Ya, kalau amsal ini ada kisahnya di baliknya. Ya, ada kejadian yang menyertainya. Amsal. Kemudian dari kejadian tersebut, ya, seseorang mengeluarkan pendapat ya satu kata, ya, itu berdasarkan kejadian tersebut. Hakada. Al-hikam. Yang pertama, afatur ra'yi al-hawa. Afah itu adalah al-marad alias sakit, ya, penyakit. Penyakit dari sebuah pendapat adalah al-hawa, hawa nafsu. Ar-ra'yu itu adalah pendapat ya, buah pikiran. Afatur ra'yi al-hawa. Penyakit dari sebuah pendapat adalah al-hawa, adalah hawa nafsu. Maksudnya apa Ustazah? Yang dimaksud ketika kita hanya berbicara seperti ini, penyakit dari sebuah pendapat adalah hawa nafsu. Kadang-kadang maknanya bisa rancu untuk kita yang orang Indonesia, ya. Maksudnya apa Ustazah? Ini harus lebih didalami lagi. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang berpendapat, ya. Ketika seseorang berpendapat, kemudian pendapatnya itu didasari oleh hawa nafsu, kemudian pendapatnya itu didasari oleh hawa nafsu, maka pendapatnya itu akan menjadi pendapat yang jelek, ya. Misalnya kita ketika nggak jauh-jauh lah. Misalnya kita lagi dalam keadaan marah, ya. Kemudian kita mengambil kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Orang yang mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah, maka dia akan merugi. Kenapa? Karena seringkali keputusan yang diambil dalam keadaan marah itu tidak baik keputusannya. Seperti itu juga, ya. Pendapat yang diambil berdasarkan hawa nafsu itu bukan pendapat yang baik, hakada. Karena bisa jadi pendapatnya itu malah merugikan, malah merusak. Hakada. Pendapat yang didasari dengan hawa nafsu itu adalah pendapat yang bisa merusak. Yang merusak apapun. Bisa jadi merusak hubungan seseorang dengan orang lain, bisa jadi merusak tatanan sebuah daerah atau bagaimana ya hakada. Afatur ra'i al-hawa, penyakit dari sebuah ar-ra'i, sebuah pendapat adalah al-hawa, hawa nafsu. Maka jangan sertakan hawa nafsu ketika kamu memberikan pendapat. Atau jangan sertakan emosi ketika kamu mengambil keputusan. Ini maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, musari'ur rijali tahta burukit toma. Musari'ur rijali tahta burukit toma. Musari'ur rijal ini bermakna maktalur rijal. Sukutur rijal, ya. Maktal. Maktal tempat terbunuhnya, ya, atau sebab dari terbunuhnya seseorang, sebab dari jatuhnya harga diri seseorang, sebab dari binasanya seseorang, tahta burukit toma, ya. Ketika dia diliputi dengan ketamakan, tahta burukit toma, ya. Maka kalau ada seseorang yang tamak dalam segala hal, ujung-ujungnya apa Ustazah? Dia yang rugi. Dia yang jatuh. Dia yang binasa. Contohnya yang di Allah abadikan dalam Al-Quran siapa? Yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Siapa? Korun. Korun. Ya. Ketika Korun itu awalnya adalah orang yang salih. Ya, kemudian Allah beri cobaan dengan harta. Ya. Kemudian dia berlaku tamak. Akhirnya apa yang rugi siapa Ustazah? Ya dia sendiri. Ya. Maka dari itu ketika Allah kasih, jangan lupa siapkan hati kita untuk ya Allah, tolong
biarkan aku merasakan sebuah kecukupan. Ya, ya Allah, tolong berikan aku apa rasa cukup. Kalau kita nggak pernah merasa cukup, mau sampai kapan? Mau dikejar sampai mana dunia? Ya, maka musari'ur rijali tahta burukit toma. Kehancuran seseorang itu adalah disebabkan oleh ketamakan. Kemudian yang ketiga, akhirut dawai al-kai. Akhirut dawai al-kai. Ya, obat paling terakhir, obat paling terakhir adalah al-kai. Al-kai ini ya salah satu metode pengobatan di zaman dahulu. Saya kurang tahu ya zaman sekarang ini masih dipakai atau enggak ya. Tapi al-kai ini metode pengobatan zaman dahulu yang caranya adalah pakai api, dibakar. Entah gimana caranya, saya dari dulu kepo tapi saya nggak pernah nyari ya metode pengobatan alkai ini seperti apa ya. Maksudnya apa Ustaz? Akhirut dawai alkai. Di sini karena alkai ini adalah sebuah metode pengobatan yang menggunakan api. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa alkai ini resikonya besar Ustaz. Ya. Alkai ini resikonya besar, ya kan? Maka maksud dari hikmah, kaulul hikmah ini adalah apa Ustaz? Coba dulu, ketika kamu menghadapi masalah, ya, coba dulu selesaikan dengan solusi-solusi yang ringan, ya, bertahap, pakai dulu solusi-solusi yang ringan. Tapi ketika nanti semua segala macam cara sudah dicoba, ya, belum juga selesai, belum juga bisa, maka coba pakai cara terakhir yang paling beresiko, hakada. Ya, ini maksudnya. Ketika semua cara-cara yang mudah, ya, tidak menghasilkan solusi, tidak memberikan solusi, ya, maka cara terakhir, satu-satunya cara adalah LKI atau maksudnya dengan cara yang paling sulit. Semoga dengan cara ini Allah bukakan jalan seperti itu. Ada ada makna min akhirit dawai al-kai. Akhirit dawai al-kai. Tahuna hal hunaka soal. Kita lanjutkan. Ini tadi tiga contoh qaulul hikmah, ya. Tiga contoh qaulul hikmah. Kita akan pindah ke contoh dari al-amsal. Al-amsal, ya. Al-amsal ini ada kisah di baliknya, ya. Ada kisah di baliknya. Sabaqas saifu al-azla. Sabaqas saifu al-azla. Yang pertama, sabaqas saifu al-azla. Sabaqas saifu al-adla. Pedang itu telah mendahului al-adla. Al-adla bermakna al-laum wal-itab. Al-itab itu sesuatu yang jelek.
Sabaqas saifu al-adla. Pedang itu bergerak lebih dulu al-adla, ya, mendahului sebuah hal yang tercela. Maksudnya bagaimana Ustazah di sini? Ya, dijelaskan bahwa di zaman itu, ya, di masa jahiliyah itu ada seorang laki-laki punya anak, ya, punya anak dua. Punya anak dua namanya yang satu Sa'ad, yang satu Su'aib. Ya, punya anak dua, yang satu Sa'ad, yang satu Su'aib. Ya, suatu hari untanya beliau ini, untanya keluarganya ini, ya, hilang. Untanya hilang, kemudian orang ini menyuruh minta ke anaknya untuk mencari. Jadi berpencarlah antara Sa'ad dan Su'aib ini, nyari untanya. Ya. Saat pulang, ketemu nih untanya, si Sa'ad udah nemu untanya, pulang balik ke rumah. Si Su'aib nggak pulang-pulang, kemana? Ya, bingung orang tuanya, kemana anakku? Nggak pulang-pulang. Ya. Ternyata apa, Ustazah? Su'aib ini ketemu sama orang, ya, ketemu sama orang lain namanya Harith bin Ka'ab, namanya Harith bin Ka'ab, ya, ketemu kemudian dibunuh mati, ya, dibunuh, ya. Said ini kan Afwan Suaid ini kan pakai sorban. Setelah Suaid dibunuh, diambil sorbannya sama Harith bin Ka'ab tadi, ya. Habis itu dipakai sorbannya tadi, dipakai, ketemulah sama bapaknya Suaid di pasar. Ternyata pasar yang paling terkenal al-Arab al-Jahili itu adalah Suk al-Uqad. Ya, ketemu di pasar apa namanya Ustazah? Pasarnya namanya Ukas. Suk al-Uqad. Ya, ketemu di sana. Bapaknya ini ingat, kayaknya ini sorbannya anakku deh. Ya. Kemana anakku kok bisa sorbannya sama dia? Kemudian setelah itu, Mada Ustazah? Ditanya, kamu siapa? Kok kamu bisa pakai sorban anakku? Bener nggak? Ini kamu dapat dari mana? Gitu kan? Kemudian akhirnya si Haris bin Ka'ab ini ngaku, ya, aku ambil ini emang dari anakmu. Siapa nama anakmu? Suaid. Oke. Aku ambil ini dari anakmu, aku bunuh anakmu. La adriya masa bab qital hadzal rajul. Ya. Saya juga nggak paham, nggak tahu sebabnya apa, kenapa beliau ini membunuh orang, membunuh anaknya si orang tersebut, membunuh Suaid, ya. Kemudian namanya bapak, ya, namanya orang tua mendengar kabar anaknya dibunuh, sebabnya juga nggak jelas, kayak gitu kan, marah. Karena marah, ya, kemudian dia masih melihat, oh, pedangnya si Haris bin Suaid ini, Afwan, Haris bin Ka'ab ini dibuka dari sarungnya, diambil, kayak ancang-ancang mau bunuh bapaknya juga. Akhirnya si siapa? Akhirnya bapaknya Suaid ini ngambil pedangnya juga, kemudian nggak pakai babi bu, ditebas si Haris bin Ka'ab. Akhirnya Haris bin Ka'ab ini mati, ya, meninggal. Dari situ, dari situlah kata, akhirnya kan setelah orang-orang kan nggak ngerti, nggak tahu faktanya kenapa kok tiba-tiba dia membunuh orang di pasar lagi di tengah keramaian, kayak gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang eh apa namanya, berbondong-bondong bertanya-tanya, kenapa kamu, kenapa? Ada sebagian yang mencela, ya, biasa namanya netizen kan. Kayak misalnya nih, ada orang kecelakaan di jalan, ya. Ada orang kecelakaan di jalan nih, sama-sama di jalan. Banyak banget yang cuman nonton dari jauh doang, nggak mau bantuin. Dan orang-orang, bahkan ada juga yang baru datang juga ikutan nimbrung nonton. Kenapa? Videoin terus supaya dapat bahan konten seperti itulah. Kurang lebih kayak gitu kondisinya, ya. Tanya-tanya, kenapa sih, kenapa sih kamu bunuh dia, nggak ngapa-ngapain tadinya, kamu berdosa seperti ini, ya. Komentar netizen berkomentar, akhirnya dia mengeluarkan sanggahan. Sanggahannya ini, sabaqas saifu al-adla, udahlah, ya, udah. Ini sarung apa, Afwan,
Saif ya, ini pedangku ini gerak duluan, mendahului celaan orang-orang, mendahului hal yang tidak terpuji, ya. Jadi inti dari ini adalah ya udah, maksud dari sabaqas saifu al adla ya udah, yang udah berlalu, emang bisa kita balikin lagi enggak? Jadi udah stop, nggak usah dikomentari lagi. Aku tahu ini nggak sepenuhnya benar seperti itu. Ya, meskipun menyesal terus bisa apa? Hakada. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan sabaqas saifu al adla. Sudah terjadi. Jadi udah nggak usah dikomentarin lagi. Stop. Hakada. Mafhum? Baik. Yang kedua, contoh dari al-amsal, dari masal yang kedua adalah as-saifu dayatil labana. Ini laban ya, akhwat sekalian, bukan al-lain. Al-laban. As-saifu dayati al-laban. Kamu, kalau kita artikan di musim panas, kamu sudah dayati, menyia-nyiakan, daya'a, sia-sia. Kamu sudah menyia-nyiakan susu di musim panas. Ya, maksudnya apa ini Ustazah? Ya, kita kalau nggak tahu kronologinya, kita nggak akan paham. Apa yang dimaksud as-saifu dayatil laban? Ya, di waktu di musim panas kamu udah nyanyain susu. Apa emangnya? Kenapa? Ya, ini ada kisahnya. Ya, jadi ini ada dua versi ya. Ada satu pasang suami istri, hakada. Ya, ada satu pasang suami istri, suaminya kaya, istrinya cantik. Ya, istrinya cantik, suaminya kaya. Kemudian entah kenapa tiba-tiba istrinya itu eh, udah apa namanya minta cerai dari suaminya. Entah kenapa istrinya tiba-tiba minta cerai dari suaminya. Kemudian udah cerailah mereka. Si perempuan ini nikah lagi sama orang lain, sama yang lebih muda tapi miskin, ya, sama yang lebih muda tapi miskin. Kemudian ya akhirnya dia menyesal. Dia bercerai lagi sama suaminya yang kedua, ya, yang miskin tadi. Dia bilang ke suami yang pertama, ya, minta rujuk. Suaminya nggak mau, bilang kayak gini, as-saifu dayatil laban. Kamu sudah menyia-nyiakan susu di musim panas. Artinya apa, Ustazah? Yaitu maksudnya. Kenapa kamu ngambil keputusan sepihak kemarin? Ya, nggak pikir panjang dulu, terus minta talak seperti itu. Ya, maka sebelum ngambil keputusan, dipikir dulu. Jangan sampai keputusan itu, ya, akhirnya kamu sesali. Ya, jangan kamu udah dikasih kesempatan nih nikah sama orang kaya, ya. Kemudian kamu milih untuk mengakhiri. Ya udah, tanggung sendiri resikonya. Hakala. Asaifu dayatil laban. Maka inti dari misal yang ini adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan akhiri di yang ketiga. Contoh dari syair kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja. Ya. Contoh ketiga dari misal, ya. Inda juhainati wa inda juhainati al khabarul yaqin. Wa indal juhainati wa inda juhainatil khabarul yakin. Di sisi Juhainah itu adalah berita yang sesungguhnya. Di sisi Juhainah itu adalah berita yang sesungguhnya. Maksudnya apa, Ustazah? Di sini dikisahkan bahwa ada dua laki-laki. Ya, yang pertama namanya ini. Yang pertama tadi namanya al yang pertama tidak disebutkan namanya ya, tapi dari kabilah Juhainah. Ya, Juhainah ini nama kabilahnya, nama sukunya.
Ada dua laki-laki, yang satu dari suku Juhaina, kemudian disebutkan namanya Afwan ya, akhwat sekalian. Disebutkan namanya siapa? Al-Akhnas, Akhnas bin Ka'ab ya. Orang dari laki-laki dari suku Juhaina ini namanya Akhnas bin Ka'ab. Dia membunuh temannya. Siapa temannya? Hasin. Temannya namanya Hasin. Hasin. Sot. Hasin. Kenapa kok dibunuh temannya? Orang-orang kan nggak tahu sebabnya kenapa dia membunuh si Hasin ini. Ya, orang-orang hanya taunya, oh, Juhainah ini membunuh temannya. Seperti itu. Ya, padahal ada fakta di baliknya yang orang-orang nggak tahu. Ya, jadi eh, Al-Akhnas ya, yang dari suku Juhainah ini orangnya tidak baik ya. Jadi dia awalnya bersekongkol sama Hasin, yuk kita berdua begal di daerah sana. Seperti itu ya. Kita begal di daerah sana. Kemudian dan nih mereka sekongkol kan sampai suatu saat ya udah apa namanya melakukan hal tersebut bersama bareng-bareng berdua ya sampai suatu saat mereka berdua ini dapat hadiah dapat hadiah dari orang dapat hadiah dari orang ya kemudian mereka berdua ini sepakat oke, orang yang ini nggak akan kita begal nggak akan kita bunuh gitu kan. Kemudian si Akhnas ya Al Akhnas yang dia adalah pemuda dari suku Juhainah ini dia apa dia izin nih setelah mereka makan bareng, setelah mereka sepakat untuk tidak membunuh orang yang ngasih hadiah ini, tadi kan makan bareng, kemudian Al-Akhnas ini izin pamit. Ah, bentar ya, aku mau ke Daul Hajah dulu, alias mungkin mau pup dulu ke belakang, mau ke toilet dulu bentar, gitu kan. Si Al-Akhnas ini balik nih ke tempat tadi, tempat mereka makan-makan. Yang dia temui apa? Ustazah Hasin si Hasin temannya ini tadi yang tadi diajak yang kemarin-kemarin diajak sekongkol untuk jadi begal bareng-bareng di daerah sana udah membunuh orang yang ngasih hadiah membunuh orang yang ngasih hadiah. Kenapa membunuh orang yang ngasih hadiah Ustazah? Nggak tahu alasannya apa. Kemudian hadiahnya ini semua diambil sama si Hasin ini ya kan, marah dong si Al-Akhnas ini. Akhirnya Al-Akhnas ini membunuh si temannya Hasin tadi yang udah apa namanya udah menyelisihi dia lah intinya. Tadi kita udah sepakat nih Fulan itu jangan dibunuh, dia udah baik ngasih kita harta bla 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 bla, tapi ternyata kamu tidak menepati janji ya, ternyata kamu berkhianat ya. Akhirnya ya udah kamu aku bunuh aja, dibunuh nih kan si Hasin. Nah akhirnya awalnya orang-orang nggak tahu ya, orang-orang nggak tahu sampai suatu ketika adiknya si Hasin ini nyari-nyari kakaknya, nyari-nyari ke pasar ya, karena pada zaman itu pasar itu adalah pusat peradaban. Pasar itu pusatnya orang-orang berkumpul, ya kan? Jadi karena di situ ada transaksi ya, jadi pasar ya, terutama apa suk al-uqad ya ini tadi pasar uqad itu bukan hanya sekedar pasar, tapi disitulah semuanya berkumpul, pusat peradaban. Kamu mau apa di situ? Mau lihat pertunjukan apa ada, ya? Mau mau lihat pertunjukan syair ada di situ. Jadi pusat segalanya, ya. Pasar itu jadi pusat segala hal, ya. Akhirnya sampai si adiknya Hasin ini cari, ya, ke pasar nyari-nyari kakaknya. Ada yang lihat kakakku enggak, ada yang lihat kakakku enggak, kok enggak pulang-pulang, bla 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 bla. Ya, dia nggak tahu. Akhirnya si Juhainah ini ya, yang dari suku Juhainah ini bilang, wa inda Juhainati al khabarul yakin. Ya, cuman Juhainah lah yang tahu kebenarannya. Kemana kakaknya? Ya, kemana kakaknya? Cuman Juhainah yang tahu, yang lain nggak tahu. Aku doang yang tahu. Itu maksudnya. Kata
Ya, sampai sini hal hunaka soal. Jadi yang dimaksud dari contoh ketiga adalah apa, Ustazah? Cari tahu dulu kebenarannya sebelum kamu mempercayai hal lain, sebelum kamu melihat sesuatu, ya. Kamu dapat kabar nih misalnya, ya, apalagi di zaman kita sekarang era digital, semua segala hal itu cepat banget menyebarnya. Semua berita itu cepat banget menyebarnya, ya. Tapi penting untuk kita apa, Ustazah, cross check, cari tahu ini serius nggak beneran. Jangan-jangan hoax seperti itu. Kita harus cross check dulu, kita harus double check dulu apakah ini valid atau tidak. Ini yang dimaksud dari masal yang ketiga. Wa inda juhainati al khabarul yakin. Atau hal hunaka soal, ya akhwat. Hmm? Laisa hunaka soal, laisa hunaka al muskilah. Mafi Ustazah. Maafi. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, maka kita akhiri, ya, kita akhiri pelajaran hari ini, ya. Kemudian untuk contoh syairnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena ini syairnya lumayan panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bait. 7 bait, ya, ada sadrul bait dan ada ajzul bait. Cukup panjang. Nggak akan, kalau mau kita bahas sekarang mepet maghrib, ya. Hakada. Nakhtam liqa'ana al-yaum bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Aku mau bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran syarifan ala husni ihtimamikunna wa istima'ikunna. A'tadzirkunna min kulli akhta wan nuqsan, ya. A'tadzirkunna min muskilatinal yaum, ya. Tadi agak sempat tertunda mulai belajarnya, ya, karena linknya, ya, belum apa namanya, tidak dikirim-kirim. Insya Allah kedepannya tidak akan terjadi lagi, semoga, ya. Nah, anal yaum, udah tadi. Atadzirukun min kulli akhtawan nukson, astagfirullah li walakum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Iya kunna jami'an.